Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah edisi Selasa 16 Agustus 2022. Sari berita penting. Ritual Patika Dua Bapu Atamata di Gunung Kelimutu mendapat apresiasi dari Ketua DPRD NTT. Pelaksanaan event Festival Kelimutu menjadi ajang promosi produk dan destinasi wisata daerah. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama. Ritual Patika Dua Bapu Atamata di puncak Danau Kelimutu yang dilaksanakan para musalaki penyangga kawasan Danau Kelimutu dari sejumlah desa di 5 kecamatan mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Emy Nomleni. Laporan Rovinus Wula. Ketua DPRD NTT Emy Nomleni mengatakan ritual Patika yang dilaksanakan para musalaki penyangga kawasan Kelimutu merupakan suatu cara yang baik ketika pemerintah dan masyarakat adat terus menjaga dan mempertahankan. Selaku Ketua DPRD Provinsi memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten ND yang terlibat langsung bersama masyarakat adat untuk bagaimana melakukan berbagai prosesi adat dengan budaya kearifan lokal untuk tetap dijaga anugerah Tuhan yang luar biasa di Kelimutu. Ketua DPRD NTT mengingatkan kepada semua masyarakat dan pemerintah untuk menjaga dan melestarikan budaya ritual Patika dengan baik. Sementara kepada semua pengunjung yang datang, Ketua DPRD NTT mengajak untuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya kearifan lokal. Tidak saja menjaga ritual Patika, tetapi harus menjaga lingkungan alam dan sekitar, termasuk kebersihan di kawasan Danau Kelimutu. Hal itu tidak saja masyarakat lokal, tetapi semua yang datang berkunjung ke Danau Kelimutu harus sama-sama menjaga karena semua ini hasil ciptaan Tuhan untuk kita semua dan masyarakat lokal diberi kesempatan untuk menjaga dan ini sesuatu yang luar biasa. Masyarakat di sini dia tetap menjaga, tetapi tentu yang datang juga harus bersama-sama menjaga. Karena semua ini harus kita anggap sebagai anugerah Tuhan untuk kita semua. Tetapi masyarakat di sini diberi kesempatan untuk menjaga. Dan itu sesuatu yang luar biasa ya. Nah, kita yang dari luar datang memberikan dukungan kepada mereka dengan itu tadi, tapi menjaga segala apa yang ada. Dan tidak saja tugas di masyarakat di sini, tetapi kita semua yang datang juga harus bersama-sama. Karena ketika kita menikmatinya, kita menikmati anugerah Tuhan, tetapi kita juga bertanggung jawab untuk menjaga bersama-sama. Emy Nomleni mengajak kepada seluruh pengunjung yang datang untuk sama-sama mendukung masyarakat lokal dengan menjaga segala apa yang ada dan tidak saja ditugaskan kepada masyarakat lokal. Tetapi semua yang datang juga harus sama-sama menjaga karena ketika kita menikmati pemberian Tuhan, tetapi kita juga bertanggung jawab untuk menjaga bersama-sama. RRI Rovinus Wula melaporkan. Pelaksanaan Festival Kelimutu sebagai event tahunan diharapkan dapat menjadi wahana untuk menumbuhkan semangat dan motivasi dalam upaya menggali, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat Kabupaten ND. Laporan Rosa Dalima. Demikian disampaikan Bupati ND Jafar Ahmad dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 3 Setda ND Hiparkus Happy pada acara pembukaan Festival Kelimutu Jumat lalu bertempat di halaman kantor Camat ND Utara. Dikatakan Bupati ND, Festival Kelimutu ini harus secara berkesinambungan dilaksanakan agar nilai-nilai budaya yang telah diwariskan para leluhur tidak terkikis oleh perkembangan zaman dan budaya asing. Kedepannya Bupati meminta agar Festival Kelimutu banyak melibatkan kaum milenial sebagai pesertanya selaku pemegang estafet berikutnya dalam mempertahankan budaya dan adat istiadat. Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND Martinus Satban kemukakan untuk mengenalkan berbagai produk wisata dan destinasi wisata, maka perlu dilakukan upaya promosi produk wisata melalui berbagai event dan festival. Selain itu, festival dan event juga bertujuan menarik minat wisatawan agar berkunjung dan mengakses masa tinggal semakin lama di daerah tujuan wisata. Banyak hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, program penataan pembangunan itu kita punya berbagai aksesibilitas untuk kelancaran akses.
Yang kedua, penataan pembangunan juga kita punya berbagai amenitas untuk memungkinkan kenyamanan, ketentraman para wisatawan, dan untuk menarik minat wisatawan semakin banyak berkunjung dan memiliki waktu lama tidak, perlu kita kemas atraksi yang semakin mempesona. Dikatakan Martinus Hatban, jika masa tinggal wisatawan lama di suatu daerah, maka akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan akses keuangan yang semakin lancar, aktivitas pertukaran barang dan jasa meningkat, serta semakin banyak barang masyarakat yang terjual ataupun terbeli. Oleh karena itu, melalui Festival Kelimutu diharapkan kreativitas dan kemampuan berinovasi bagi semua pelaku pariwisata terus ditingkatkan. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPOLBF terus mendorong destinasi wisata Wairebo di Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi destinasi wisata kelas dunia. Laporan Veranda Garus. Selain disuguhkan dengan pesona alam serta budayanya, banyak sekali potensi yang akan ditemui ketika para wisatawan mengunjungi desa Wairebo ini. Bahkan pada tahun 2021 lalu, Kampung Adat Wairebo berhasil meraih juara 1 Anugerah Desa Wisata Indonesia kategori Daya Tarik Wisata. Demikian disampaikan Direktur Utama BPOLBF, Sana Fatina kepada RRI dalam Tas Ende Pagi, Sabtu 13 Agustus 2022 kemarin. Dia mengatakan berbicara tentang destinasi kelas dunia, tentunya dimulai dengan bagaimana membuat pengalaman baru bagi wisatawan. Dari apa yang terjadi selama ini, para wisatawan sangat menikmati pengalaman perjalanan maupun pendakian selama menuju ke desa Wairebo. Inilah yang menjadi nilai tambah bagi kampung adat tersebut. Bukan hanya desa wisatanya, tapi istilahnya perjalanan menuju ke sana itu bagian dari atraksinya juga. Nah, sehingga saya juga melihat kemarin tahun lalu ya, kami bersama-sama dengan Mas Menteri ke sana juga, dan setelah itu memang kita berencana untuk upgrade lagi tata kelola termasuk pariwisataannya, sehingga si Wairebo ini menjadi destinasi yang tetap menarik gitu ya, meskipun demandnya sangat tinggi seperti itu. Lanjut Sana, dengan dijadikan Wairebo sebagai destinasi kelas dunia, maka akan membawa dampak ikutan, khususnya pada peningkatan ekonomi masyarakat sepanjang perjalanan menuju desa tersebut. Salah satunya penyediaan rest area atau tempat perhentian bagi wisatawan yang hendak menuju ke Wairebo. BPOP-LBF juga mendorong masyarakat yang bermukim di Wairebo untuk tetap menjaga dan mempertahankan keaslian budaya. Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian, salah satunya akses menuju ke sana, sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman selama melakukan perjalanan. Selama ini kan semuanya hanya terpusat di dalam dalam pusat si Wairebo-nya aja, aktivitas semua segala macamnya kan. Sementara sepanjang perjalanan itu, kalau yang saya lihat, kita butuh rest area, kemudian tempat untuk ganti baju, segala macam, tempat makan, dan segala macamnya. Nah, ini yang kita bilang bahwa mendesain daya tarik satu si Wairebo bisa berdampak ke aktivitas ekonomi lainnya gitu, dan itu mesti disiapkan. Sehingga penataan Wairebo bukan di kampung Wairebo-nya yang ditata, tapi menuju ke sana ring 2, ring 3, ring 4-nya inilah yang kita lagi coba desain sehingga memudahkan untuk wisatawan datang ke sana. Selain itu, BPOLBF akan memberikan dukungan dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Manggarai agar keberadaan Kampung Adat Wairebo menjadi destinasi pariwisata kelas dunia. Salah satunya memperkenalkan wisata lain di sekitar kampung di atas awan tersebut, sehingga para pengunjung yang datang tidak merasa jenuh dan semakin tertarik untuk kembali ke Kampung Wairebo. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Menjaga tradisi leluhur untuk tetap lestari adalah hal yang wajib dilakukan oleh generasi masa kini. Oleh karena itu, SMA Negeri Detusoko siap lestarikan budaya lokal Endelio. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. SMA Negeri Detusoko tampil memukau membawakan tarian Sanggo Alu di puncak perhelatan ritual Patika Doa Bapu Atamata hari Minggu kemarin. Guru kesenian SMA Negeri Detusoko, Abdias, mengungkapkan bahwa ini menjadi komitmen sekolah untuk terlibat langsung melestarikan budaya lokal, sehingga di pelajaran seni budaya dan ekstrakurikulernya adalah memberikan siswa untuk lebih mengenal dan mengetahui lebih dalam tentang budaya lokal Endelio lewat seni tari, suara maupun musik. Dijelaskan Abdias,
antusias untuk penampilan mereka pada ritual Patika Dua Bapu Atamata kemarin adalah satu kebanggaan tersendiri. Terlebih mereka kembali memperkenalkan permainan rakyat Sanggu Alu yang saat ini sudah jarang dimainkan. Permainan tersebut ditampilkan lewat seni tari pertunjukan. Kita berpikir bahwa seremonial adat ini kan berkaitan dengan Sanggu Alu juga. Jadi itu ada keterkaitan juga dengan tarian dan kreasinya juga. Sanggu Alu itu artinya adalah suatu permainan tradisional yang menggambarkan bagaimana kita memuji, mensyukuri atas hasil panen dan merayakan kegembiraan bersama masyarakat untuk memuji di padi. Hal yang disiapkan itu misalnya gong gendang sama bambu yang dijadikan sebagai alat permainan. Sementara itu Wati, salah seorang penari dari SMA Negeri Datu Soko mengungkapkan mereka bangga bisa turut terlibat dalam upaya pelestarian budaya Endelio ini dan dirinya mengakui sebagai generasi muda sudah sepatutnya untuk tidak melupakan identitas diri sebagai orang Endelio. Kami ini kan sekolahnya ada di desa, pastinya harus bergaul dengan kondisi adat di sini, harus berpartisipasi lah kalau ada kegiatan-kegiatan di desa. Dan kalau kami tuh bukan hanya mengenal Sanggu Alu di saat SMA, TK, SD sering ikut kegiatan di 17-an, pasti ikut kegiatan juga. Jadi sudah lama lah kayaknya sudah ada dalam diri kami tuh semua kegiatan-kegiatan daerah tuh sudah terbiasa kami jalani. Harapan kami untuk semua teman-teman di sini, kita bisa lah mengikuti perkembangan zaman dengan gaya-gaya, tren, maksudnya TikTok, tapi tetap harus dibarengi dengan kegiatan-kegiatan dan juga tarian-tarian tradisional termasuk Sanggu Alu. Permainan rakyat Sanggu Alu yang ditampilkan siswa-siswi SMA Negeri Datu Soko ini mendapat sambutan yang meriah dari seluruh tamu undangan. Dan secara khusus Bapak Bupati ND dan Ketua DPRD ND Emi Nomleni ikut memberikan apresiasi dengan menari bersama. RRI ND Lady Badin melaporkan. Sekian Warta Berita Daerah edisi Selasa 16 Agustus 2022. Saya Antoni Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.